Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 24 Februari 2026. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Ikat Pinggang Kebenaran. Firman Tuhan terambil dalam Yeremia 13 ayat yang pertama sampai dengan keempat. Beginilah firman Tuhan kepadaku, pergilah membeli ikat pinggang lenan, ikatkanlah itu pada pinggangmu, tetapi jangan kau celupkan ke dalam air. Maka aku akan membeli ikat pinggang seperti yang difirmankan Tuhan, lalu mengikatkannya pada pinggangku. Sesudah itu datanglah firman Tuhan kepadaku untuk kedua kalinya, bunyinya, ambillah ikat pinggang yang telah kau beli dan yang sekarang pada pinggangmu itu, pergilah segera ke sungai Efrat untuk menyembunyikan di sana di celah-celah bukit batu. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, kami bersyukur bahwa Tuhan mengajarkan kebenaran firman Allah dengan berbagai macam cara dan melakukan berbagai macam sarana untuk mengingatkan kami, termasuk ikat pinggang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, ikat pinggang kebenaran. Kita tahu dengan jelas di dalam Alkitab banyak sekali pengajaran yang sifatnya itu adalah perumpamaan. Kita belajar tentang Tuhan mengasihi, kasihnya itu seperti sungai. Pertumbuhan kita sebagai orang percaya seperti pokok anggur dan kita ranting-rantingnya yang dipanggil untuk berbuah. Kita dipanggil dengan metafora dan perumpamaan supaya kita bersinar seperti dian dan seperti bintang-bintang di langit. Kita pun dipanggil untuk memberikan rasa yang baik, kesukacitaan, kebahagiaan seperti garam yang memberikan rasa pada makanan, dan kita dipanggil untuk menjadi garam dunia. Dan metafora yang kita akan pelajari saat ini adalah tentang ikat pinggang kebenaran. Ikat pinggang yang menjadi lapuk adalah sebuah tema yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Kalau kita kemudian memahami ayat 1 sampai ke 4, kita perlu melihat ayat-ayat berikutnya. Ayat 5 dikatakan, maka pergilah aku lalu menyembunyikan di pinggir sungai Efrat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Ayat ke-6, sesudah beberapa waktu lamanya berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah segera ke sungai Efrat, mengambil dari sana ikat pinggang yang kuperintahkan kau sembunyikan itu. Ayat 7, maka pergilah aku ke sungai Efrat, lalu aku menggali dan mengambil ikat pinggang itu dari tempat aku menyembunyikannya, tetapi ternyata ikat pinggang itu sudah lapuk, tidak berguna apapun. Ayat 8, lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, ayat 9, beginilah firman Tuhan, demikianlah aku akan menghapuskan kecongkak bongakan Yehuda dan Yerusalem. Ayat 10, bangsa yang jahat ini, yang enggan mendengarkan perkataan-perkataanku, yang mengikuti kedegilan hatinya, mengikuti Allah lain dan beribadah sujud menyembah kepada mereka, akan menjadi seperti ikat pinggang ini yang tidak berguna untuk apapun. Ayat 11, sebab seperti ikat pinggang melekat pada pinggang seseorang, demikianlah tadinya segenap kaum Israel dan segenap kaum Yehuda kau lekatkan kepadaku. Demikianlah firman Tuhan kepada supaya mereka itu menjadi umat yang menjadi ternama, terpuji dan terhormat bagiku, tetapi mereka tidak mau mendengar. Kita melihat ikat pinggang adalah sesuatu yang sangat penting dalam komunitas orang Yahudi, karena mereka memakai jubah, termasuk juga orang-orang modern saat sekarang juga membutuhkan ikat pinggang. Khususnya tentu laki-laki yang biasanya pakaian atas dan pakaian celana bagian bawah itu terpisah. Kalau wanita biasanya lurus, tapi ikat pinggang penting supaya kita bisa bekerja dengan baik. Pakaian yang longgar itu tidak menghambat, lalu kemudian mengganggu pekerjaan yang ada. Ikat pinggang di dalam Alkitab yang kita baca dalam Efesus 6 ayat 14 disebut dengan ikat pinggang kebenaran. Sewaktu kemudian Tuhan meminta Yeremia membeli ikat pinggang, lalu pergi ke dekat sungai Efrat, kemudian menyembunyikannya, lalu satu jangka waktu, lalu kemudian datang kembali Yeremia, sebagaimana diperintahkan Allah, mengambil kembali ikat pinggang yang disembunyikan di dalam tanah, namun ternyata ikat pinggangnya itu sudah menjadi lapuk, dan firman Tuhan berkata, demikianlah orang Yehuda dan Yerusalem dalam kecongkak bongakan mereka,
mereka pun akan lapuk seperti ikat pinggang ini. Ikat pinggang dalam tradisi orang Yahudi adalah lambang kekuatan dan juga lambang kebanggaan. Sebagaimana seorang imam memakai ikat pinggang waktu menjalankan tugas dan fungsinya. Dan itu juga ikat pinggang dipakai untuk keseharian dalam setiap keseharian kita. Mengapa dikatakan ikat pinggang kebenaran dalam Efesus pasal 6 ayat 14 yang kemudian menjadi bagian yang saling melengkapi yang terdapat dalam Yeremia 13. Ikat pinggang itu tentu supaya tidak terlepas pakaian kita, supaya kita kemudian kokoh di dalam berpakaian. Sama dengan kita, waktu kita belajar tentang perlengkapan senjata rohani, kita menjadi orang yang kokoh, terikat, tidak terlepas. Itu yang disebut dengan ikat pinggang. Oleh sebab itu, seseorang yang hidup di dalam Tuhan harus terikat oleh kebenaran dan tidak terlepas. Kebenaran tidak bisa dilonggar-longgarkan. Sebagaimana ikat pinggang, harus pas, harus sesuai. Tentunya ikat pinggang juga bukan untuk membunuh, karena ikat pinggang kalau terlalu kencang juga bisa membunuh. Sebagian dalam kasus-kasus pembunuhan, ikat pinggang dipakai untuk menjerat leher orang dan untuk membunuh. Kebenaran yang digampangkan dengan ikat pinggang bukan untuk membunuh, tetapi supaya kita hidup di dalam keketatan firman Allah. Dia harus pas, memang bukan kemudian untuk menghancurkan manusia. Hidup kita pun demikian. Bangsa Israel ini diberikan kebenaran, ikat pinggang yang siogianya dijaga oleh mereka. Tetapi mereka dikatakan akan lapuk sebagaimana ikat pinggang yang disembunyikan oleh Yeremia di dalam tanah dan kemudian dilihat kembali ternyata sudah lapuk. Bagaimana dengan kehidupan kita masing-masing? Kalau Allah sudah memberikan ikat pinggang kebenaran kepada kita sebagaimana dicatat dalam Efesus 6 ayat 14, maka jagalah baik-baik. Jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan, atau kita mengatakan kecongkak bongakan, lalu kesombongan, keangkuhan yang beralih mata pandangannya, hidupnya menyembah berhala dan kemudian patung-patung. Tidak lagi setia kepada Allah, hidupnya semaunya, hidupnya mencari kebenarannya sendiri, versinya masing-masing, dan tentunya sudah keluar dari jalur Tuhan. Sebagai orang percaya, biarlah kita berikat pinggang kebenaran. Sewaktu kita mengelola rumah tangga, kita kelola rumah tangga dalam kebenaran. Kita bekerja dalam kebenaran. Kita melayani dalam kebenaran. Kita berucap, kita berpikir, kita merasa. Ucapan kita adalah kebenaran. Pikiran kita adalah kebenaran, perasaan kita adalah kebenaran. Suatu kita berkarya lewat tangan kita, atau kita pergi kepada tujuan-tujuan hidup dengan langkah kaki kita. Hidup kita berikatkan pinggang kebenaran. Seluruh hidup kita harus diikat oleh kebenaran dan tidak terikat oleh lain. Tentunya kalau kata terikat, maka lawan katanya ada orang yang diikat oleh dosa, ada orang yang diikat oleh kebenaran. Sewaktu seseorang diikat oleh dosa, kehidupannya selalu penuh dengan dosa. Sewaktu orang yang diikat oleh kebenaran, kehidupannya dipenuhi oleh kehidupan melakukan kebenaran. Maka pilihan kita, apakah kita akan diikat oleh kebenaran atau kita diikat oleh dosa? Biarlah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, teguran Yeremia kepada orang Yehuda dan Yerusalem itu tidak terjadi kepada kita. Mari kita berikat pinggang kebenaran, kita berdoa. Bapa dalam surga, hambamu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah hidup kami diikat oleh kebenaran, ikat pinggang kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.